Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran politik dan saya kira ini sawalnya juga sawal politik, ya. Itu kira-kira yang sekarang ini kalau Anda cermati apa yang terjadi eh, di di elit kekuasaan kita luar biasa ini dan seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol tentang membaca berita di balik berita. Tetap bersama saya Hersy Bono Arif dan Dan saya saya. Agibita. Yes. Mbak Ya, Agi. Assalamualaikum Mbak Agi. Waalaikumsalam Mas Hersu. Ayo, semangat. Ya, oke. Oke, ini ada beberapa peristiwa politik, tapi saya kira mungkin kita hari ini tidak langsung masuk ke politik nasional langsung, tapi kita bicara beberapa Ya, hal di pinggiran-pinggiran yang jadi isu di media sosial yang rame banget ya. Dan ini nanti banget. pasti ada ketemunya mesti ke politik juga gitu ya. Saya kira satu yang terus masih akan heboh dan ini akan jadi running running story karena berkaitan dengan kasus hukum ini soal ancaman pembunuhan dari seorang peneliti BRIN terhadap warga Muhammadiyah ya. Dan yang menarik itu kemudian sekarang ini kasus ini menyeret mantan kepala lapang ya, Ya. Pak Thomas Jamaluddin yang sekarang jadi peneliti senior antariksa di Ya. BRIN namanya gitu ya, karena ternyata sebenarnya banyak orang yang menilai apa yang dilakukan oleh Andi Pangerang Hasanuddin ini juga tidak lepas dari provokasi Pak Thomas Jamaluddin yang terus menerus menghidupkan isu perbedaan penentuan satu penentuan hari-hari besar Islam ya, satu Ramadan, satu Syawal dan Ya. juga satu Zulhijjah itu ya yang selalu dianukan oleh Pak Thomas Jamaluddin. Walaupun Pak Thomas Jamaluddin sudah minta maaf gitu secara terbuka, rupanya Pak Thomas Jamaluddin tahu tuh kalau lihat lihat satu statusnya, kemudian lihat berapa komentarnya Pak Thomas Jamaluddin ya nggak salah sih orang kalau menyebut dia yang memprovokasi gitu ya. Dan memang betul di Thomas dalam Pak Thomas Jamaluddin juga mengakui bahwa kelihatannya Andi Pangerang ini terprovokasi karena melihat Pak Thomas Jamaluddin seniornya dibully gitu ya. Jadi kemudian dia melakukan ancaman itu. Itu topik yang saya kira juga kita akan bahas yang menarik dan kemudian ini kelakuan kader PSI ini yang saya kira sekarang juga gantian dibully oleh warganet setelah dia membuli, bukan hanya membuli ini ya, ini merusak kehidupan seorang pedagang UMKM di mana ini di rest area ya Mbak ya, Oh, ya, rest area 86 Atol Cipali, Mas Hersu. Cipali itu berarti rest area yang dari arah Jakarta menuju ke sana ya, menuju ke Jawa ke timur Ya, ya. Ya. menuju ke timur berarti kalau kalau perjalanannya dari jubir PSI ini Sigit Widodo ini adalah dari BSD menuju ke Purwokerto katanya. Jadi Ya, perjalanan mudik ya. ya. Oh, bukan yang rest area. Kalau dari kita dari arah timur ke Jakarta itu kan ada satu rest area yang bagus banget juga di sana yang gede banget itu. Saya lupa Eh, kilometer Saya berapa. persisnya tidak tahu nih, Mas Ersu. Cuman perjalanan mudik dia adalah dari ini dari BSD yaitu Jakarta, BSD Tangerang ya berarti maksudnya Mas Ersu atau Banten ya. Dan kemudian dia menuju ke timur. Nah ini apakah dalam dia perjalanan dia mudik ataukah dia kembali Ya, dari ya, ya. situ? Yang Karena menarik ini dibully habis-habisan dan yang paling lucu menurut saya ada satu nanti yang lain kita kita ini untuk appetite saja ya gitu ya. Jadi di sini ada orang Sunda rupanya, wah ini politisi Darmaji nih kata dia gitu. Apa nih? Dahar lima ngaku hiji katanya. Jadi makan lima ngaku satu. Wah kacau nih ini kelakuan dulu anak kos yang zaman kuliah yang bokek gitu. Tapi ini kan politisi nasional gitu, politisi PSI. Makanya diajar habis dan Giring ternyata kemudian respon dengan dan cepat dia minta maaf gitu ya Mbak soal ya, itu ya. ya, Ya, ya dan dia akan menyelesaikan itu ya. Tapi harusnya ya ini kan nama baik dan kemudian juga kesempatan kan Lebaran ini kan kesempatan para pedagang untuk memang dalam tanda petik memanen dan banyak juga yang berjualan di situ itu hanya semacam temporer saja ya memanfaatkan momen Lebaran dan menyewa menyewa kios-kios di situ sangat mahal selama Lebaran tapi gara-gara kasusnya si sama namanya sama Sigit Widodo ya Mbak ya. Sigit Widodo betul ya. Nah, Sigit Widodo ini jadi dampaknya seperti itu. Saya kira juga itu menarik. Kemudian Lampung ya Mbak ya, yang seorang sipir penjara punya mobil mewah, punya Harley Davidson dan yang lebih gila lagi punya punya rumah sakit katanya begitu ya. Yang kita kemarin kan menduga-duga kalau kalau dia anak sultan nggak mungkin lah dia jadi pegawai sipir sipir penjara itu kan gitu ya. Ngapain dia anak sultan jadi sipir penjara belakangan kemudian sekarang ini terungkap ya siapa orang tuanya dia. Media-media sosial yang saya kira menguliti dia ini menarik menurut saya. Kita main di situ dulu soal yang kita mungkin nggak masuk wilayah politik yang soal heboh ini koalisi presiden ini Ganjar akan dengan Sandiaga Uno, Pak Prabowo dengan
dengan Erlangga Hartarto dan Anies Iya. Baswedan kelihatannya mengarah ke dengan Agus Harimurti, itu pun kalau dia jadi dapat tiket, karena kan Betul. tiketnya ini terancam dibegal di tengah jalan oleh Pak Muldoko gitu ya. Oke, itu Mbak topik yang ini kita mau silakan bagi mau mulai dari mana dulu. Ini menarik semua sih menurut saya. Iya, iya betul Mas Ersu. Jadi mungkin kita mulai dengan Andi Pangerang Hasanuddin dan kemudian Hmm. Pak Profesor Thomas Jamaluddin ya Mas Ya, Ersu. ya, silakan ya. Jadi yang kemudian itu ramai itu adalah karena dari DPR sendiri itu sudah mulai bersuara, baik dari Komisi 1 dan komisi yang lainnya, Mas Ersu. Dan mereka sangat-sangat menyayangkan. Dan kemudian juga kasus ini sudah masuk ke Bareskrim. Jadi dari pihak Polri juga mengatakan bahwa sekarang sudah masuk ke dalam wilayah penyelidikan begitu. Karena ini memang kalau saya melihat ini sudah masuk ke dalam persekusi ya, persekusi walaupun ini dilakukan dalam media sosial dan yang bersangkutan sudah minta maaf. Tapi ini perkara yang sangat-sangat serius. Kalau saya lihat ini tidak ditangani begitu dengan tegas dan juga dengan adil begitu, maka orang akan melakukan hal yang sama dan orang akan mempertanyakan kenapa yang satu dibawa ke ranah hukum dan kemudian yang satunya tidak seperti itu. Karena ini sudah mengatakan akan menghabisi, akan membunuh warga Muhammadiyah dan sebagainya. Mungkin kalau seandainya kita apa namanya Mas Hersu, kalau seandainya kita bacakan sekali lagi mungkin ya kenapa sampai kemarahan ini menjadi kemarahan yang sangat viral begitu di hampir semua akun media sosial, saya lihat demikian gitu menjadi dan masih menjadi topik utama. Itu yang dilakukan oleh AP Hasanuddin yaitu melalui media sosial Facebook tepatnya. Facebooknya sebenarnya dia adalah saling berkomentar satu sama lain dengan Yes. apa netizen begitu ya. Ya, di Facebooknya Pak Thomas Jamaluddin ya. Ya. Betul di Facebooknya Pak Thomas Jamaluddin. Ini AP Hasanuddin ini dia mengatakan demikian ya ketika menjawab komentar dari kalau tidak salah namanya Fauzan atau siapa begitu. Dia menjawab seperti ini. Kalian Muhammadiyah, meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan, tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti TBC. TBC itu adalah takhayul, bidah, dan khurafat. Dan keilmuan progresif yang masih egosektoral. Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya egosentris dan egosektoral saja? Ini kami siapa ya? Dia mewakili siapa? Ya, Mewakili ya. NU, mewakili siapa ini dia? Dan terus kemudian dia melanjutkan juga, perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang, di sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap di penjara, saya capek lihat pergaduhan kalian. Luar biasa. Ya. Nah, ini kan kemudian kita langsung lompat saja kan, kemudian Pak Thomas Jamaluddin itu sekarang sudah minta maaf. Ini ini ada unggahannya di media sosial karena dia dituduh sebagai provokator. Saya sebenarnya kemudian saya tadinya nganggap ya Pak Thomas Jamaluddin ini ya cuman diskusi ilmiah soal itu. Ternyata kalau kita lihat memang Pak Thomas Jamaluddin itu sangat konsisten tetap mempersoalkan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bertentangan dengan ayat suci Al-Quran lah gitu, karena Pak ini kan membawa kitab suci Al-Quran, ada surat Yasin ayat ke-40, ada surat An-Nisa 59 dan sebagainya. Ada satu lagi saya lupa, ada yang disebut oleh Pak Thomas Jamaluddin itu yang dia mengingatkan bahwa ketika ada perbedaan macam itu harusnya taat pada Rasul, taat pada Allah, taat Rasul, dan taat pada ulil amri. Dan ulil amri itu kan diartikan sebagai penguasa, dan katanya itu juga ada surat edaran MUI juga yang menyatakan seperti itu. Jadi dia rupanya tetap mengungkit itu bahwa Muhammadiyah itu tidak taat pada penguasa gitulah ya. Dan kalau tidak taat pada penguasa ini bisa dianggap bugot nih Mbak ini ya, memberontak gitu ya kalau di situ. Dan ada memang komentarnya Pak Thomas Jamaluddin ini yang menurut saya sudah masuk wilayah nyinyir, kategori nyinyir. Misalnya gitu ketika dalam perdebatan itu dia menjawab salah satu netizen yang mengomentari tulisan unggahan Pak Thomas Jamaluddin, dia mencatat begini nih tulisannya. Dia menjawab Aflahul Mufadilah ini. Ya, sudah tidak taat keputusan pemerintah, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas. Ini kan nggak pada tempatnya seorang peneliti senior seperti itu dia ngomong seperti itu ya. Dan apalagi kan kemudian sebelum akhirnya Pak Thomas Jamaluddin mengajukan permintaan maaf,
dia sendiri katanya sudah menelpon si Andi Pangerang Hasanuddin Ya. ya, dan di situ katanya dia Pak Thomas mengaku tidak melihat ya, komentar yang mana atau mungkin sudah dihapus gitu. Dan kemudian katanya diakui memang ya dia mungkin terprovokasi oleh Pak Thomas Jamaluddin seniornya yang merasa dibully oleh para netizen itu, terutama kayak teman-teman dari Muhammadiyah. Itu jadi dalam konteks ini ya nggak berlebihan kalau kemudian banyak orang yang menilai bahwa Pak Thomas Jamaluddin ini sebagai provokator. Jadi kalau dalam teori pidana mungkin dia disebut sebagai penyerta gitu ya. Penyerta. Iya, penyerta. Betul. Ya, itu yang terjadi, Pak. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi saya pun melihat kok demikian ya, tanpa adanya unggahan dari Pak Thomas Jamaluddin dan kemudian dia membiarkan perdebatan itu berlangsung cukup, jadi ada tektok begitu kan, dan dia pun mengakui bahwa itu perdebatan terjadi di kolom komennya. Padahal sebagai pengguna media sosial, kalau dia melihat itu sudah masuk ke dalam ranah yang kemudian saling mengatai begitu ya, saling kemudian memanas, itu dia dapat menyetopnya, bahkan dia bisa turn off the comment itu, dia bisa mematikan kolom komen itu Mas Ersu, atau bahkan sebagai pemilik akun begitu, dia bisa menghapus komen-komen tersebut begitu, atau bahkan kalau seandainya misalnya itu sudah mengarah kepada hal yang perpecahan begitu ya, mengarah kepada kekerasan media sosial, itu dia dapat menghapus unggahannya dalam serta-merta saat itu juga, dan kemudian semuanya bisa ya seperti itu ya. Iya. Nah ini kalau saya lihat Pak Thomas aktif banget, dia semua komen itu direspon balik. Jadi menurut saya agak aneh kalau Pak Thomas mengaku bahwa dia tidak membaca tulisannya si Andi Pangerang Hasanuddin ya, karena apalagi ini nama ini kan dia sangat kenal gitu ya. Karena kalau saya amati komentar-komentar sekecil apapun itu direspon balik oleh Pak Thomas Jamaluddin gitu sebelumnya, kalau kita lihat ya di Facebooknya Pak Thomas Jamaluddin ya. Betul. Jadi dalam hal ini kalau seandainya wajar, kalau seandainya dari pihak dari legislator, dari DPR, terus kemudian netizen itu ada tidak hanya sekedar ratusan tapi ribuan loh Mas Ersu. Karena ini diunggah ulang di misalnya di Instagram aja itu komennya itu banyak sekali, apalagi di Twitter dan kemudian juga tetap di FB begitu ya. Nah, ini menjadi kegaduhan nasional memang betul-betul yang terjadi saat ini, dan saya rasa apa yang dilakukan Barreskrim, kita tunggu apakah Pak Profesor ini juga akan menjadi saksi atau kemudian juga malah akan diperluas gitu kasusnya menjadi dia sebagai, kalau orang mengatakan dia sudah berperan sebagai provokator dalam hal ini begitu. Karena kalau seandainya kita kembali kepada NKRI harga mati yang sering diucapkan gitu ya, kepada sila-sila Pancasila dan sebagainya. Ini perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan, tidak mungkin. Kalau seandainya pun antara Muhammadiyah dan NU itu disatukan, masih ada aliran lain, Nasabandiyah apalah dan sebagainya. Iya, dan mereka memiliki hari hari Idul Fitri yang berbeda begitu. Kalau seandainya dia sebagai ahli astrofisika, ahli astronomi, dan dia selalu mengatakan bahwa sebaiknya perbedaan penetapan tanggal 1 Syawal ini itu adalah disatukan, jadi disamakan, jangan dilestarikan. Ini aneh sekali begitu, karena keilmuan itu kan tidak ada ilmu yang seperti itu kan ilmu yang berasal dari manusia otaknya begitu, bukan. Kalau dari Al-Qur'an dan sebagainya itu kan berasal dari Allah begitu ya. Kita tidak bisa lagi membelok-belokkan, tapi ini ilmu yang berasal dari manusia yang ahlinya banyak, tidak hanya Pak Thomas Jamaluddin, ahlinya di seluruh dunia ada. Itulah kenapa kemarin misalnya penetapan 1 Syawal itu ada ketika di Arab menetapkan hari tanggal 21, sama dengan Muhammadiyah. Kemudian di Amerika begitu, sebagian besar teman-teman saya di sana sudah mengucapkan Idul Fitri lebih dahulu kepada saya begitu kan. Itu kan artinya memang mereka memiliki ahlinya sendiri di sana, mereka punya komunitas sendiri, dan mereka berada letaknya ada di bumi bagian barat begitu. Ketika matahari datang kita lebih dahulu, tapi kenapa dia malah justru mengikuti yang Muhammadiyah? Ini kan sesuatu yang memang perbedaan itu tidak perlu dibesarkan begitu. Tapi kalau saya melihat nih Mas Hersuni, satu lagi nih, kalau kita melihat ke belakang, ini saya baca di media salah satunya ini dari Republika, dia kemudian melihat apa yang dikatakan oleh Thomas Jamaluddin ini memang sudah sejak tahun 2012-2013 dia itu selalu memelihara narasinya dia tersebut begitu. Jadi dia
selalu mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebagai sesuatu yang seharusnya tidak usah terjadi perbedaan itu begitu. Iya, iya. Padahal ini saya dapat cerita ini dari keluarga yang tinggal di Jerman, di salah satu kota di Jerman gitu. Dia menyebutkan unik karena dia ini kumpulnya dengan orang-orang NU. Tapi orang NU di sana kemudian mengikuti lebarannya mengikuti lebaran Muhammadiyah dan mereka happy-happy saja. Jadi sebenarnya kayak gitu-gitu tuh nggak perlu jadi ribut seperti itu sampai ancam bunuh-membunuh seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, ini menarik dan yang saya agak aneh kok seorang peneliti seperti Andi Pangerang gitu. Ini kan ini ilmu yang serius ya Mbak ya. Biasanya orang-orang seperti ini orang yang nerd gitu fokus dia nggak terlibat di media sosial. Ini siapa sih kok dia seperti itu? Karena kemarin kita udah bahas dia ternyata mengakui dia lahirnya di Rumah Sakit Muhammadiyah, SD-nya juga Muhammadiyah. Jadi kan sebenarnya keluarganya ini berarti kalau memilih dia Rumah Sakit Muhammadiyah, SD-nya Muhammadiyah, dia ya pasti harusnya orang Muhammadiyah juga gitu. Kenapa dia seperti ini? Ini siapa Mbak di luar itu, di luar soal dia Muhammadiyah, soal ini kita tahu dia anak teknik elektro UDIP gitu yang memang dia sejak minatnya sejak dulu terhadap astronomi dan dia jadi astronomi amatir gitu ya yang belajar otodidak dan kemudian sebenarnya pas ya dengan akhirnya sebagai orang lulusan elektro tapi dia kemudian memilih bekerjanya di astronomi karena kita tahu sebenarnya astronomi ini bukan lahan yang kalau di Indonesia itu bukan lahan yang basah itu ya itu lahan yang kering gitu sebagai orang elektro bisa cari duit tempat lain bisa lebih banyak tapi karena passion dia kelihatannya di astronomi ini jadi dia memilih di situ gitu Mbak. Iya, kalau ini sebenarnya dia mungkin peneliti biasa ya Mas Ersu, karena dia mungkin karena keaktifannya di media sosial saja dan kemudian membuat kontroversi ini sehingga namanya mencuat. Kalau orang melihat kemudian tulisannya sebagai orang BRIN seperti apa sih? Iya, tulisannya biasa juga begitu ada berapa belas begitu tulisan yang sudah diunggah tulisan ilmiah maksudnya sebagai peneliti dan kemudian cuman yang bikin heboh saat ini adalah juga unggahan-unggahan dia ketika dia berjoget ala TikTok begitu. Oh, menarik ini. Oke, coba sih kita tonton dulu seperti apa. Ya. Bisa ditonton nih ya, ininya ya Mbak ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa tonton nih ya. Oke, coba kita tonton dulu kita. Ini unik ini. Iya ya, kok menurut saya agak aneh ya kalau kita lihat joget di TikToknya ini. Makanya disebut ada yang nyebut apa ini? Disebutnya tulang lunak. Apa sih maksudnya tulang lunak? Ini memang di presto dia, Mbak. Iya itu netizen itu menduga-duga begitu ya, dan menduga-duga dan kemudian juga biasanya mereka membuat klasifikasi nih netizen berdasar unggahan gitu, karena dilakukan tidak hanya sekali begitu, karena beberapa unggahan dan kemudian memperlihatkan dia memang ingin eksis ya, tidak sebagai peneliti BRIN. Kalau seseorang kan mengunggah sesuatu dan tidak hanya sekali itu artinya dia ingin dilihat sebagai termasuk kalangan tersebut begitu ya. Nah apa yang dilakukan adalah dia joget-joget seperti itu dengan joget yang ya joget TikTok begitu kan. Makanya dibilang tulang lunak itu mohon maaf tulang lunak itu adalah penamaan lain gitu untuk LGBT begitu. Jadi kaum-kaum yang itu. Jadi tulangnya lunak begitu Mas Ersu. Kok langsung disimpulin ke situ ya. Iya, jadi terus kemudian orang melihat bahwa oh wajar saja dia kemudian membuli Muhammadiyah terus kemudian ini karena memang mungkin dari beberapa peristiwa itu netizen melihat bahwa tulang lunak ini memang sangat pro begitu ya kepada rezim dan kemudian sangat memusuhi oposisi begitu dan dalam hal ini mungkin Muhammadiyah dilihat sebagai karena memiliki hari raya yang berbeda kemudian sebagai oposisi dari pemerintah. Lagi ada unggahan dari Profesor Thomas Jamaluddin itu begitu Mas Heru. Oke. Ini biar soal tulang lunak maupun tulang keras ini biar urusan biar urusan para netizen ya. Kita nggak masuk di wilayah itu ya. Concern justru adalah soal bagaimana kita menjaga ya persatuan dan sejak awal kita mesti menyadari bahwa kita memang ada perbedaan. Karena sebenarnya kan founding parent kita sudah jelas itu dengan sesati Bhinneka Tunggal Ika itu kan sejak awal kita menyadari bahwa ya kita berbeda dan kalau namanya kita berbeda ya bukan hanya antar umat beragama tapi antar sesama Islam sendiri kan juga banyak sekali perbedaan-perbedaan banyak faksi-faksi di dalamnya. Saya kira kita mesti lebih bersikap toleransinya mesti lebih dikedepankan ya dalam hal ini dan kita nggak ingin hal serupa ini kegaduhan serupa ini jadi terulang kembali ya di masa depan gitu. Harusnya tidak perlu terjadi lagi ya Mbak ya.
Ya, Mas Hersu sedikit lagi saya tambahi ini untuk melihat bagaimana profil dari Pak Thomas Jamaluddin ini. Oh, Pak Jadi Thomas ya, bukan Pak ya, Andi Pangerangnya ya. Nanti bukan Pak pasti Andi tulang keras ya Pangerang. kalau Pak Thomas ini saya kira ya, karena karena Betul, keluarga betul, keluarga betul besar. yang keras nih Pak. Jadi saya bacakan ini salah satunya ada di Republika ya, yaitu dia di sini ditulis bahwa pada Juni 2013 lalu misalnya dalam statusnya di media sosial itu Pak Thomas membuat pernyataan tentang Muhammadiyah yang memilih tafaruk, yaitu memisahkan diri dari umat. Jadi Hmm. ini aneh sekali pernyataan itu ya, dianggap Muhammadiyah memisahkan diri dari umat hanya karena membela wujudul hilal yang usang secara sains. Dia menganggap apa namanya hilal dan bukan rukyat itu adalah sudah usang secara sains. Jadi dia Metode bukan hisap ini maksudnya ya. iya metode hisab dan kemudian bukan masalah dalil melainkan masalah sains karena rumusannya pun rumusan astronomis. Jadi dan dia juga menilai para pembelanya bukan berargumentasi dengan logika sains tapi lebih berdasarkan pada fanatisme organisasi. Ini bahaya sih Mas Hersu. Dan kemudian eh, eh, Pak di sini ditulis Pak Kiai Haji Yunahar Ilyas yaitu salah satu ketua PP Muhammadiyah yang sekarang sudah almarhum ya. Dia menyatakan bahwa eh, bahasa yang digunakan oleh Pak Thomas Jamaluddin ini bukan lagi bahasa saintis karena untuk berkali-kali begitu Pak Thomas Jamaluddin ini tercatat menyerang Muhammadiyah karena mengumumkan awal bulan puasa dan Idul Fitri menggunakan metode wujudul hilal. Nah, kalau kita ingat ini sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Saya masih ingat ini dari sejak saya masih remaja ini perbedaan apa Hari Raya Idul Fitri ini sebenarnya sudah sangat biasa. Dan kemudian Pak Yunahar ketika itu mengatakan bahwa bukan sekali dua kali dia menyerang Muhammadiyah. Jadi biarkan saja, biar umat yang menilai siapa yang tafaruk atau yang memisahkan diri dari umat dan siapa yang berusaha memprovokasi umat. Jadi memang sudah sejak beberapa tahun ke belakang itu dia sudah dianggap sebagai orang yang memprovokasi umat gitu. Nah, Oke. saat ini kita lihat Muhammadiyah tidak mau bertemu dengan Andi Pangerang juga dan mereka melaporkan bahkan yang pengurus-pengurus di wilayah ini membuat diimbau untuk membuat laporan secara resmi. Ini benar-benar serius Mas Hersu, pembelahan yang dilakukan secara Yes. resmi lewat medsos begitu. Yes, oke. Baik, lebih apa ya, lebih cermat dalam bermedsos ya. Literasi di medsos harus lebih ditingkatkan. Orang kadang-kadang lupa, dia nganggap bahwa maki-maki di medsos itu kan sama dengan maki-maki ke seluruh dunia ya, semua orang, dan kemudian jejak digitalnya meskipun dihapus orang biasanya pasti sudah akan di screenshot. Jadi ini penting kita untuk terus meningkatkan literasi cerdas dalam bermedia sosial. Oke, kita pindah saya kira ke PSI. Ini berkaitan dengan masih terus juga media sosial juga ya. Ini tema kita media sosial. Ini menarik ini ya, kasus Sigit Widodo itu. Kemarin kan dia sempat banyak dukungan ya karena dia mengunggah dia apa ya, dia dimakan di sebuah rest area begitu ya. Dia merasa dia dikerjain lah, diketok gitu oleh petugas kantin di situ karena kemudian si pemiliknya sampai mengaku meminta maaf dan kemudian terus menyatakan minta rekeningnya dari Sigit Widodo untuk di-refund dan yang menjadikan kemudian dia kena sanksi nih si kantinnya ini ditutup oleh pengelola rest area karena dianggap melanggar kesepakatan itu dan merusak citra rest area itu gitu ya. Dan waktu itu orang banyak sekali membela Sigit Widodo ini. Tapi sekarang ternyata tiba-tiba berbalik ini Mbak ya situasinya Sigit Widodo karena akhirnya ketahuan dia ternyata banyak bohong. Ini rupanya banyak netizen yang juga penasaran dengan situasi itu dan kemudian melakukan semacam dalam tanda petik investigasi ke lapangan gitu ya. Seperti apa sih sesungguhnya yang terjadi dan fakta-faktanya kemudian ditemukan bahwa tidak benar kalau seperti dikatakan oleh Sigit Widodo bahwa dia tidak menyantumkan harga price list-nya itu karena itu pun juga ada spanduk yang menunjukkan harga-harga di situ dan kemudian yang lebih mengejutkan kemudian netizen menemukan fakta bahwa tidak benar kalau Sigit Widodo itu hanya makan 2 ekor ayam dengan nasi 2 potong ayam. Dua potong ayam kemudian 2 nasi dan teh gitu ya, teh botol gitu ya dalam salah satu dari sebuah merek begitu ya karena belakangan tadi yang saya sebut itu Darmaji dia dahar 5 ngaku hiji gitu ya. Iya. Darmaji ini biasanya kalau ya kita tahu dulu ya Mas. Kalau saya zaman-zaman SMA itu di Jogja itu sudah ada teman-teman yang sudah kos gitu ya dari luar Jawa.
suka dikatain Darmaji karena ketahuan sama temannya begitu, Ya, ya, ya. terutama makan gorengan biasanya. Ya, ya, Nah, betul, ya, betul. ya di sini Sigit Widodo itu mengunggah sebuah cuitan yang dia mengatakan demikian. Buat yang sedang istirahat di rest area KM 86A Cipali dan ingin ngirit, saya sarankan jangan makan di sini. Dua porsi nasi ayam dan teh dalam kemasan harganya 155.000 dan penjualnya ngotot dibayar setelah makan. Tapi kalau sedang mau beramal saat lebaran, ya boleh saja, dia bilang gitu sambil dia mengunggah sebuah foto dari rumah makan yang dimaksud adalah rumah makan Hadea namanya Mas Hersu. Dia mengunggah foto dari rumah makan tersebut tanpa ada harga di situ begitu. Seolah-olah memang mereka tidak mencantumkan harga. Dan kemudian ternyata setelah dia diwawancara begitu ya oleh media lebih detail gitu. Apa saja sih daftar makanan dia? Dan ternyata dia mengambil nasi. Jadi di situ prasmanan ya, modelnya rumah makannya prasmanan. Jadi dia mengaku akhirnya bahwa dia mengambil nasi, sepotong ayam, telur dadar dan tahu. Jadi tambahannya tadinya kan hanya ayam dan nasi saja dan teh begitu ya. Dan kemudian ternyata ada tambahan telur dadar dan tahu. Kemudian anak saya mengambil nasi, 2 potong ayam, ternyata anaknya 2 potong ayam dan ada telur dadar dan tempe. Jadi tambahannya adalah 1 potong ayam, telur dadar, tempe, tahu begitu ya. Dan kemudian sama-sama minum teh botol kecil begitu. Nah inilah yang kemudian netizen itu terkejut. Awalnya memang ketika Sigit ini mengunggah unggahan yang cuitan dia yang pertama itu banyak sekali bulian dan orang kemudian mengatakan ya memang rumah makan itu seperti itu, hati-hati dan sebagainya. Jadi memang menjadi viral cuitan itu Mas Hersu dan mereka memang menyalahkan rumah makan tersebut. Tapi ketika kemudian ditelusuri dan ternyata dia makan jauh lebih banyak, begitu ayamnya saja bukan 2 tapi 3, ada tahu, ada tempe dan sebagainya, ada telur dadar 2 potong dan sebagainya, itu akhirnya berbalik begitu, berbalik dan kemudian orang melihat ketidakjujuran dari kader PSI ini. Padahal dia kalau tidak salah salah satu ketua dari PSI ya, dan dia Dan juga juru bicara, jubir ini, Mbak. iya, dia dikenal sebagai juru bicara dan kemudian dia mengatakan bahwa dia artinya sebagai jubir artinya dia ahli di bidang komunikasi, dianggap begitu dibandingkan teman-temannya di PSI begitu ya dan dia juga sedang mengambil kuliah S3 begitu ya. Jadi ini orang lalu menyayangkan dan banyak juga ya Mas Hersu yang kemudian mencontohkan saya pernah mengalami hal yang sama, kemudian saya melakukan DM yaitu direct message begitu ya. Karena biasanya rumah makan sekarang sekecil apapun biasanya mereka memiliki akun media sosial. Apalagi Hidea ini tidak hanya di lokasi ini Mas Hersu. Hadea ini ada di lokasi yang lain juga begitu. Dan dicontohkan kalau seandainya melakukan klarifikasi lewat DM itu bisa diselesaikan gitu. Tidak mesti harus sesuatu yang seperti ini diunggah begitu ya, diunggah dan kemudian menjadi viral begitu. Karena termasuk akunnya Sigit Widodo ini centang biru ya, maksudnya kalau centang biru kan followernya sudah memiliki follower tertentu begitu Mas Ersu, sehingga menjadi perdebatan panas. Nah ini yang kemudian sampai akhirnya Giring Jumario siapa Mas Ersu? Haji Giring Ganesa Jumario. Nah, Ya, Haji Giring tapi itu. Ganesa Jumario ini terus kemudian harus mengunggah permintaan maaf dan klarifikasi begitu ya mengenai hal ini. Dia akan menemui pemilik rumah makan tersebut begitu. Tapi juga di situ ada lagi kalimatnya dari Giring ini yang tidak dianggap tidak pantas begitu ya oleh netizen begitu karena dia mengatakan seperti ini. PSI akan mengirimkan utusan ke pihak pengelola rest area dan pemilik warung agar kita akhiri permasalahan secara kekeluargaan tanpa perlu ada hukuman apapun kepada pemilik warung. Jadi ketika dia mengatakan tanpa perlu ada hukuman apapun kepada pemilik warung, ini ada yang mengartikan bahwa dia pun ikut menyalahkan pemilik warung. Tapi ada juga yang berpikiran positif bahwa maksudnya pemilik warung saat ini sudah menerima hukumannya, yaitu pengelola rest area itu menutup warung tersebut sejak kejadian ini viral. Begitu. Nah, ini tapi kan dampaknya memang seperti tadi saya sebutkan, ini kan biasanya musim panen lah buat para pedagang dan mereka dengan panen ini mempertaruhkan uang yang besar loh, tidak kecil. Kalau nggak salah di situ disebutkan bahwa satu kios di situ saat itu sekitar 15 juta ya sewanya ya, ada pedagang yang mengaku begitu ya, itu ditulis oleh Ridwan Hanif itu kalau tidak salah sih, ini pengamat otomotif, dia sempat mencoba makan di situ dan ngobrol dengan pedagang
mie di Ya. situ dan dia Ya, tanyakan, jadi dia ini Ridwan Hanif dia mencontohkan di tempat rest area lain, Mas oh Hersu. area lain itu. Dia kebetulan di situ dia mengajak ngomong pedagang mie berapa sewa di sini. Pedagang mie mengatakan saya biasanya tidak jualan di sini, ini hanya lebaran saja dan saya sewa selama 3 minggu itu 15 juta. Luar biasa, Hmm. artinya sekitar 650 sampai 700 ribu per hari. Ya, ya. Ya ini kan dampaknya luar biasa ya, belum lagi terhadap si pekerja. Nah, Iya. ini saya kira kan pasti ini si pemilik warung ini, pemilik Hmm. kios makanan ini pasti juga dia pasti ngambil tindakan yang Hmm. cukup keras juga terhadap si para pekerjanya yang dianggap menggetok kepada Sigit Widodo ini, dan setelah dihitung-hitung oleh banyak orang itu angkanya memang tidak sampai sekitar 150-an ribu sekian itu ya. Ya. Angkanya itu kalau dihitung yang dia ada sebut itu 132.000 gitu. Tapi kan mereka bilang loh kan itu masih ada lagi pajak ya, apa namanya, PPN ya Mbak kalau kayak begini dia. Ya, biasanya pajak rumah makan Pajak dan rumah kemudian makan, ada service charge begitu ya biasanya. ada service charge, dan sebenarnya angka itu angka yang wajar begitu ya Mbak ya. Nah Hmm. ini saya kira kerugiannya tidak boleh giring Ganesha tidak boleh hanya membayar selisih harga yang didampak, tapi dampaknya secara moral dan material itu yang saya kira mesti dihitung ya. Nah ini kalau ngomongin PSI ini kenapa selalu jadi jadi seperti ini ya, jadi selalu jadi bulan-bulan netizen itu ya. Kalau saya baca komentar-komentarnya di media sosial, dari screenshotnya kan saya nggak aktif di Twitter ya, tapi di screenshot yang ada kirim itu memang dahsyat sekali komentar-komentarnya. Mungkin menarik juga untuk dibacain barang satu atau dua tiga dari komentar ini Mbak Agi, termasuk ada ini politisi Golkar yang sangat aktif di media sosial ya, Andi Sinulinga juga berkomentar gitu ya. Iya, 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 Mas Hersu. Jadi ini banyak sekali, kita sambil tampilkan saja ini ya di layar of the record begitu. Ini antara lain misalnya dari King Purwa. King Purwa ini, Bos Purwa ini cukup aktif dan kemudian terkenal. Dia mengatakan, ya ampun masih ada yang nggak ngerti di mana katanya ketidakjujuran jubir PSI. Karena memang masih banyak yang membela, karena mereka masih mengatakan bahwa itu kan hanya 2 potong ayam gitu. Jadi apa yang ada di media sudah diklarifikasi juga oleh Sigit dan dia mengakui bahwa tidak hanya potong ayam ini Mas Hersu masih banyak yang tidak tahu. Itulah akibatnya kalau di media sosial orang membaca yang pertama belum tentu orang membaca klarifikasi yang berikutnya. Jadi judgement itu tetap bertahan. Dan kemudian dari Andi Sinulinga mengatakan begini. Polisi tukang bohong itu banyak, yang korup juga tak kalah banyaknya. Tapi politisi makan 3 potong ayam ngakunya makan 2 potong itu baru aja saya dengar beritanya. Makannya di warung UMKM pula. Politisi sialan dari mana dia? Dia mempertanyakan seperti itu. Tapi ini saya bacakan ini mungkin beberapa yang lucu nih seperti ini Mas Hersu. Ini dihubung-hubungkan begitu ya dengan Indonesia gitu. Politisi tukang bohong itu banyak, yang korup juga tidak kalah banyaknya. Tapi ini ada politisi PSI makan 3 potong ayam ngakunya makan 2 potong. Dan ini baru pernah terjadi semenjak NKRI berdiri, makannya di warung UMKM pula. Politisi sialan namanya. Ada juga nih satu lagi nih. Ya. Kasihan ya kader-kader PSI di daerah, mereka berjuang mati-matian biar jadi kepilih. Petingginya kelakuannya kayak gitu. Korupsi makan 3, ngaku 2 terang-terangan di masyarakat. Nggak ada Anies, UMKM pun jadi musuh begitu. Jadi itu ada dikaitkan sampai ke Anies segala. Sampai ke situ-situ juga. Tapi Ya. saya kira memang ini cemen banget ini. Jadi kita bukan berarti kita respect pada yang korupsi lebih besar gitu ya, tapi kan ini masa belajar korupsi aja kecil-kecilan banget gitu mulainya ya. Jadi sekarang belum punya kekuasaan aja dia udah korup gitu, apalagi nggak kalau nanti menjadi kekuasaan. Dan kalau ngomong kekuasaan, saya kira sekarang politisi PDIP itu juga politisi PS ini dalam dilema besar ya, karena mereka kan sejak awal hasil musyawarah mereka menetapkan Ganjar Pranowo yang akan jadi calon presidennya. Dan itu kita tahu itu kan ketika Ganjar Pranowo masih diusung oleh Pak Jokowi gitu ya. Sekarang setelah Ganjar Pranowo di take over oleh PDIP, bagaimana ceritanya mereka masih mau dukung Ganjar atau tidak? Karena kita tahu PDIP itu paling gedek banget dengan PSI ini ya selama ini ya. Iya dan PSI sudah berusaha betul begitu ya untuk supaya diterima oleh PDIP, tapi sepertinya PDIP ini call tinggi nih Mas Hersu. Kalau dari beberapa
pernyataan dari kader-kader senior PDIP ini seperti apa ya, seperti duri begitu yang merasa terganggu, tidak ingin seolah-olah kalau seandainya ini dengan PSI itu kemudian agak jatuh levelnya begitu. Kalau saya ada saya kira kesan wajar gitu. karena memang satu PSI partai non parlemen. Kedua, saya kira ini ada persoalan satu segmen mereka ini sama, segmen pemilihnya itu sama ya. Jadi PSI ini dianggap menggerogoti suara PSI kan dia. Kemudian tapi dari sisi narasi kan mereka sering bertabrakan, kontra banget kan gitu antara dan dalam kasus Ganjar ini katanya kata Pak Bambang Pacul waktu itu sudah minta maaf, Grace Natali sudah menyatakan permintaan maaf untuk itu. Makanya kita lihat sekarang PSI yang paling kikuk ketika ada koalisi besar misalnya yang akan mengusung waktu itu Pak Prabowo, kan dia juga langsung merapat ya. Ini karena dia memang apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dia pasti akan melaksanakan tugas itu. Tapi yang dia temui adalah Pak Erlangga Hartarto, bukan Pak Prabowo, karena kelihatannya mereka juga tidak punya hubungan dengan Gerindra dan selalu bermusuhan juga dengan Gerindra narasinya ini. Jadi dan sekarang dia paling bingung ini. Kalau nantinya Pak Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, mungkin dia tetap akan masuknya lewat Pak Erlangga Hartarto kan begitu ya. Dan sementara kalau dengan PDIP, walaupun Ganjar Pranowo sekarang sudah diusung oleh PDIP, nggak mungkin PSI bisa masuk ke sana. Oke, itu selingan sedikit aja soal politiknya ya. Satu topik lagi deh kita bahas soal media sosial ya, yang ramai sedikit karena kemarin kita bahas juga Dewang siapa namanya Dewang Delvi. Ini aneh namanya juga ya, Dewang Delvi. Ini yang sipir di Lampung yang yang kemarin kita bahas kok dia punya mobil mewah, punya Harley Davidson, bahkan punya rumah sakit. Ini kan nggak masuk akal kalau dia itu kan kita bertanya anak siapa ini. Dan belakangan ini sudah mulai diungkap-ungkap ya oleh media sosial. Ini yang kerjanya begini pasti partai sosmed yang paling jago lah kalau untuk membongkar-bongkar begini ya Mbak Agi ya. Iya betul, ini data dari Partai Sokmed ini luar biasa. Entah dia mendapatkan data sendiri ataukah dia juga mendapat asupan data begitu ya Mas Hersu. Tapi yang jelas ini kemudian kemarin orang mempertanyakan apakah si Dewang Delvi ini dari keluarga sultan begitu, dan kemudian diungkap ternyata ayahnya dan ibunya itu dari keluarga yang biasa saja. Jadi ayahnya itu seorang loper koran dan kemudian ibunya penjual nasi uduk. Jadi sepertinya kalau seandainya dia mendapatkan modal itu dari keluarganya itu sepertinya tidak mungkin gitu ya. Nah, terus kemudian diungkap juga ini oleh Partai Sokmed ini Mas Hersu beberapa foto-foto begitu kan. Salah satunya adalah ketika Dewang Delvi ini memamerkan segepok uang begitu. Dan ternyata uang itu menurut Partai Sokmed itu berasal dari Hendrik. Hendrik ini salah satu narapidana di LP Raja Basa tersebut yang dihukum mati, menerima vonis hukuman mati begitu, dan karena memiliki bisnis ganja, jadi semacam pengedar begitu. Dan kemudian uang tersebut itu diterima adalah supaya si yang bersangkutan si Hendrik ini dapat memelihara burung, karena rupanya keduanya yaitu antara si Dewang Delvi dan kemudian si Hendrik ini memiliki hobi yang sama, yaitu mereka senang memelihara burung, dan burung berkicau salah satunya murai batu. Dan kemudian inilah yang kemudian orang-orang berspekulasi begitu ya Mas Hersu, apakah memang ada jangan-jangan ada pencucian uang atau kemudian ada bisnis narkoba yang dikendalikan dari dalam penjara. Terus kemudian banyak orang juga akhirnya mengutip berita-berita lama di mana dulu kepala lapas di sana yang belum sebelumnya dari yang sekarang itu pernah juga dia menolak Raja Basa ya. Ini lapas kelas 1 ya. Ya. Betul, kepala lapas kelas 1 Raja Basa itu dia menolak tuduhan bahwa ada napi di situ yang mengelola bisnis narkoba di luar. Jadi dia sebagai tempat mengendalikan bisnis narkoba. Tapi kemudian tertangkap dan kemudian itu menjadi kasus, dan ternyata memang betul begitu ada napi yang kemudian mengelola bisnis narkoba dari dalam. Nah, ini yang kemudian sekarang ini orang ramai Mas Hersu, apakah kasus serupa ini tengah terjadi di sana dan kemudian si Dewang Delvi ini menjadi bagian darinya begitu, karena seperti kemudian diungkap juga oleh Partai Sokmed begitu bahwa salah satu bisnis Dewang Delvi ini yang kemudian dikatakan besar begitu ya, karena sebuah lapas kelas 1 itu kan penghuninya banyak
ya, itu dia memiliki hak konsesi semacam itu untuk mengelola kantin dan juga koperasi di situ. Ya, tapi kalau kantin dan koperasi ya nggak mungkin bisa bangun rumah sakit Ya. lah, ya gitu. Iya, betul sekali. Cuman di situ disebutkan salah satunya misalnya ada netizen yang bersaksi bahwa saya pernah ada di dalam begitu ya. Dan kemudian saya sebagai narapidana, saya tidak tahu apakah di dalamnya itu di Raja Basa ataukah di LP yang lain. Dia mengatakan hanya untuk menitipkan saya ingin membeli rokok dan apa begitu keluar saja itu saya harus memberi tips itu 100.000. Dan kemudian juga misalnya ada uang ingin misalnya meminta tolong untuk dimasukkan ke rekening bank begitu itu makanya disunat 10%. Itu permainan-permainan yang memang ada di lembaga pemasyarakatan begitu ya di tahanan. Tapi saya rasa ini jauh lebih besar lah ini. Kalau ini bisa dikatakan kalau kita melihat nilainya bisa ada Harley Davidson, ada motor trail, terus kemudian ada rumah dengan kolam renang begitu ya. Terus kemudian ada membangun rumah sakit. Ini nilainya bisa dibilang sudah miliaran. Nah, itu uang dari mana? Puluhan miliar, bahkan nggak mungkin lah kalau dia dititip itu, apalagi dari mengelola kantin. Jadi saya kira ini penting untuk diselidiki apakah ini bagian dari pencucian uang narkoba, dan kemudian apa iya dia sendirian yang bermain. Itu kan kita nggak mungkin lah dalam situasi itu, apalagi dia tidak punya otoritas. Kalau dia kepala LP, ya kita percaya mungkin dia bisa melakukan, tapi kan dia hanya sipir gitu ya. Jadi ya nggak mungkin. Ini jadi banyak hal yang saya kira mesti kita terus cermati ini, sambil terus kita juga mengawal berbagai peristiwa-peristiwa politik nasional yang nanti kita akan bahas. Tapi edisi kali ini kita akan main di pinggir-pinggiran aja dulu ya, Mbak Agi, karena tidak kalah serius ya soal Pak Thomas Jamaludin dan juga soal Sigit tadi itu. Sigit itu sebenarnya kenakalan kecil dari seorang politisi kecil yang berdampak besar kan gitu ya. Tapi kalau Pak Thomas Jamaludin dan Angga ini kan Pak Thomas nama besar, saya kira nama yang sangat dihormati di dalam dunia antariksa kita gitu. Tapi kemudian kenapa kok terjebak dalam hal-hal yang seperti ini? Harusnya tidak perlu terjadi semacam itu. Saya kebetulan berada dalam satu grup dengan Pak Thomas Jamaludin, dan beliau juga kemudian diadili oleh teman-teman di grup itu, dan Pak Thomas Jamaludin hanya tidak menjawab apapun, hanya minta maaf sambil menautkan permintaan maaf beliau yang sudah diunggah di media sosialnya itu. Ya, ini dan satu lagi Mas Hersu, dia ini kan termasuk ke dalam tim begitu ya untuk penentuan Hari Raya Idul Fitri begitu, dan dia adalah tim resmi dari Kementerian Agama. Nah, ini yang kemudian orang harus ada sikap lah dari Kementerian Agama untuk kasus ini begitu ya. Oke, Mbak, dan hari ini rencananya Andi Pangerang Hasanuddin akan menjalani sidang kode etik ya di BRIN. Kita tidak tahu apa keputusannya seperti apa, saya kira, tapi hari ini akan ada keputusan. Dan memang harusnya dalam setiap kasus-kasus semacam ini, kalau menyangkut dia aparat atau institusi negara, memang harusnya sidang kode etik itu langsung dilakukan, dan baru kemudian proses pidananya jalan. Jadi dua-duanya begitu, jangan kemudian saling menunggu semacam itu. Kita tunggu. Jadi ya, hari ini saya kira kita sudah dapat keputusan soal soal kode etiknya, dan nanti pidananya itu akan berlanjut. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda terus bersama kami. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.